Assalamualaikum. Beberapa waktu belakangan muncul pernyataan-pernyataan yang menghebohkan kaum muslimin, yakni Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra tidak beragama Islam, melainkan seorang Nasrani atau Kristen. Benarkah hal tersebut? Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail radhiyallahu anhum di tengah lembah nan panas dan tandus tanpa air, bahkan pohon satu pun untuk berteduh. Dengan keimanan yang kokoh, Sayyidatuna Hajar tetap bersabar hingga Allah memberikan pertolongan. Mereka pun bermukim di sana, disusul oleh kaum-kaum lainnya yang turut bergabung bersama mereka tinggal di tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Allah mengizinkan Nabi Ibrahim mengunjungi anak istrinya di tanah tandus itu. Alangkah takjubnya beliau melihat keadaan yang sudah jauh berubah. Beliau melepas rindu dengan keluarganya, lantas mendakwahi penduduk kepada agama Allah dan mengajarkan syariat-syariatnya. Ajaran Nabi Ibrahim inilah yang dianut oleh penduduk wilayah yang kelak dinamai Makkah itu. Namun dalam perkembangannya muncul berbagai penyelewengan, seperti datangnya ajaran menyembah patung, menyembah selain Allah, serta kemaksiatan yang merajalela. Ini otomatis merusak akidah dan moral mereka. Mereka mengaku menganut agama Ibrahim, padahal telah berbuat syirik bahkan kafir, serta menjadi ahli maksiat. Mereka inilah yang disebut orang jahiliyah. Namun tidak semuanya yang begitu. Di setiap generasi selalu ada orang-orang yang tetap istiqomah menganut agama Ibrahim yang lurus, serta menjauhi segala penyelewengan yang dilakukan kaum jahiliyah. Mereka ini disebut sebagai Hanif. Di antara yang paling terkenal adalah 4 sekawan Quraisy, yakni Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahash, dan Utsman bin Huwairits. Mereka lantas meninggalkan kota Makkah dan pergi mencari kebenaran ke negeri Syam yang saat itu dikuasai oleh kaum Nasrani. 3 dari mereka akhirnya menjadi Nasrani, kecuali Zaid bin Amr. Ia tetap teguh dalam agama Ibrahim yang lurus. Di generasi selanjutnya muncul juga tokoh-tokoh yang Hanif. Berbagai riwayat menyebutkan beberapa di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan tentunya Sayyidina Muhammad SAW. Mereka tidak pernah menyembah berhala dan sangat membenci perbuatan itu. Di sini kita masuk ke persoalannya. Mungkinkah Sayyidatuna Khadijah seorang Nasrani? Kalau setelah Nabi diutus, jelas tidak. Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Ini Rasulullah sendiri yang katakan, "Qad amanat bi idh kafara biyan nas wa saddaqatni idh kadzdzabaniyan nas." Khadijah itu mengimaniku ketika orang-orang mengingkariku, dan dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Hal ini disepakati oleh para ulama, ahli sejarah, dan dituliskan dalam berbagai kitab sejarah perjalanan kenabian Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan Sayyidatuna Khadijah seumur hidup tidak pernah masuk Islam, bisa jadi karena dia tidak membaca sirah, atau boleh jadi dia sedang berdusta. Kalau sebelum Nabi diutus, tidak ada riwayat yang jelas. Yang ada hanya riwayat Sayyidatuna Khadijah tidak pernah menyembah berhala, dan ini lebih dekat kepada kehanifan. Adapun teori-teori yang menyatakan beliau seorang Nasrani, itu semua tidak ada yang ilmiah, hanya berdasarkan pada dugaan semata. Di antara alasan mereka yang menyatakan Sayyidatuna Khadijah seorang Nasrani adalah, yang pertama, Waraqah bin Naufal, satu dari 4 pencari kebenaran yang akhirnya menjadi Nasrani, kebetulan merupakan sepupunya Sayyidatuna Khadijah dari jalur ayah. Yang kedua, Waraqah adalah tempat Sayyidatuna Khadijah bertanya perihal kejadian yang dialami Rasulullah di Gua Hira. Yang ketiga, Sayyidatuna Khadijah tidak pernah di madu. Padahal 3 alasan ini terbantahkan oleh fakta yang ada. Yang pertama, punya sepupu Nasrani tidak menandakan Sayyidatuna Khadijah seorang Nasrani. Tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau ngaji dengan Waraqah. Waraqah sendiri diketahui tidak menyebarkan agamanya di kota Makkah, sebab kalau iya, pastilah riwayatnya langsung tamat. Dedengkot Quraisy tidak akan membiarkan siapapun menyebarkan ajaran baru di kota Makkah. Maka Waraqah hanya beragama untuk dirinya sendiri. Adapun Rasulullah SAW yang berhasil menyebarkan dakwah Islam, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena pertolongan Allah.
Yang kedua, bertanya kepada Warokoh tidak menandakan Sayyidatuna Khadijah seorang Nasrani. Warokoh dikenal sebagai ahlul kitab, menguasai kitab Taurat dan Injil, pengetahuannya di atas orang Quraisy pada umumnya. Plus, ia adalah sepupunya Sayyidatuna Khadijah. Tentu saja beliau menilai Warokoh sebagai orang yang tepat untuk ditanyai kejadian supranatural tersebut. Dan yang ketiga, tidak pernah dimadu juga tidak menandakan beliau seorang Nasrani. Sayyidatuna Khadijah adalah wanita terbaik yang diidam-idamkan oleh kaum Adam di seluruh Makkah. Segala yang diinginkan Rasulullah ada padanya. Maka apa perlunya Rasulullah memadunya? Ia adalah wanita sempurna yang telah Allah siapkan untuk baginda Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda, "Ma abadalani Allahu azza wa jalla khairam minha." Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Kawan-kawan, kita sudah sama-sama tahu bahwa sejak sebelum diutus pun, Rasulullah sudah menjadi orang yang paling dimuliakan di kota Makkah. Semua orang mencintainya disebabkan keelokan rupanya, keagungan akhlaknya, dan kemuliaan nasabnya. Bukan hanya itu, beliau juga dicintai karena kehanifannya, yakni sikapnya yang menjauhi penyembahan berhala serta tradisi jahiliyah lainnya. Inilah keyakinan yang lurus di mata bangsa Arab, bukan agama selainnya. Sedangkan di pihak perempuan, sosok yang demikian adalah Sayyidatuna Khadijah. Oleh segala kelebihan yang ia miliki, baik itu kecantikannya, keagungan akhlaknya, kemuliaan nasabnya, serta kekayaannya yang melimpah ruah, ia pun digelari Al-Tahirah, yang berarti wanita suci, Al-Kubra, yang berarti wanita yang agung, dan Amiratu Quraisy, yang berarti Ratu Quraisy. Rasanya tidak mungkin orang Quraisy menggelari wanita yang berbeda agama dengan mereka sebagai wanita suci. Apalagi dulu agama masih bersifat kegolongan. Orang Quraisy dengan agama mereka sendiri dan Bani Israel dengan agama mereka sendiri. Tidak mungkin orang Quraisy sebegitu mengagungkannya jikalau beliau beragama Yahudi atau Nasrani. Tidak mungkin ratunya Quraisy beragama berbeda dengan orang Quraisy itu sendiri. Maka yang lebih meyakinkan adalah Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang Hanif, sebagaimana suaminya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan tradisi jahiliyah, apalagi menyembah berhala. Sebelum Nabi diutus, keduanya merupakan kebanggaan Quraisy yang meneladani nenek moyangnya Quraisy, Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi diutus, keduanya merupakan kebanggaan Islam yang diteladani oleh kaum muslimin di seluruh dunia, sejak zaman Nabi dulu hingga sepanjang masa. Jika Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, walihasabiha, wa jamaliha, walidiniha." Wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka Sayyidatuna Khadijah punya itu semua, baik sebelum Islam datang maupun setelahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Allah lah yang paling tahu kebenarannya. Itu dulu untuk hari ini kawan-kawan.